Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dea Adevia Harjani dengan NPM 237555111 akan menjelaskan tentang analisis kasus serangan cyber pada BPJS Kesehatan. Pada Mei 2021 terjadi kebocoran data besar BPJS Kesehatan yang melibatkan sekitar 279 juta data penduduk Indonesia. Seorang peretas bernama Coach menjual data tersebut di forum daring dan memberikan sampel 1 juta data berisi nik, nama, alamat, nomor BPJS, nomor email, nomor telepon, dan informasi gaji. Identifikasi kasus dan metode serangan, yaitu yang pertama kasus intinya dugaan kebocoran data breach, jutaan data sensitif, wajib pajak, NPWP, nik, email yang diklaim dicuri dan dijual di dark web. Sasarannya itu Direktorat Jenderal Pajak dan seluruh wajib pajak di Indonesia. Metode serangannya yaitu diduga kuat melibatkan eksploitasi celah keamanan, yaitu vulnerability, sistem DCP, penggunaan malware atau rekayasa sosial. Tanda deteksinya yaitu dapat dideteksi melalui anomali jaringan, scanning yang masif, dan peringatan dari sistem CM atau IDS. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Ajeng Febianti dengan NPM 237555105 melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu dampak dan konsekuensi hukum. Dampak utama menyebabkan kehilangan kepercayaan publik dan kerugian reputasi DJP atau pemerintah. Data yang bocor meningkatkan resiko kejahatan finansial dan pemalsuan identitas bagi individu. Yang kedua, dampak layanan publik menggerus kepatuhan sukarela atau volunteer compliance wajib pajak yang berpotensi memengaruhi penerimaan negara. Konsekuensi hukum, pelaku dapat dijerat UU ITE dan UU PDP. DJP memiliki kewajiban hukum untuk melindungi kerahasiaan data sesuai UU KUP pasal 41 dan terancam sanksi UU PDP jika terbukti lalai. Tindakan dan pencegahan ke depan. Tindakan saat ini melakukan audit keamanan cyber menyeluruh, memperketat kontrol akses, dan meningkatkan pelatihan keamanan staf DJP. Pelajaran, organisasi harus berfokus pada ketahanan cyber, bukan hanya pencegahan. Rekomendasi pencegahan yang pertama, mengadopsi arsitektur Zero Trust. Yang kedua, mewajibkan multifaktor authentication atau MFA. Yang ketiga, menerapkan enkripsi kuat atau data at rest dan in transit. Yang keempat atau yang terakhir, menggunakan solusi data loss prevention atau DLP dan segmentasi jaringan. Saya Renawati dengan NPM 237555114 melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ajeng. Materi selanjutnya yaitu analisis etika dan penilaian sistem. Tanggung jawab etika. DJP atau pemerintah bertanggung jawab atas fidelitas atau kerahasiaan dan integritas sistem, serta harus bersikap transparan dan akuntabel saat insiden terjadi. Kepatuhan pada standar ISO 27001 dan NIST direkomendasikan. Selanjutnya ada kelemahan sistem. Sistem yang ada masih memiliki kelemahan sistematik seperti respon awal yang membingungkan, lambatnya manajemen packing, dan kurangnya audit keamanan. Proaktif kesenjangan SDM. Terdapat kesenjangan signifikan dalam SDM dan alokasi anggaran keamanan siber di sektor publik. Selanjutnya ada saran dan evaluasi strategis pertahanan. Menerapkan pertahanan berlapis. Yang pertama ada kesiapan respon, membentuk tim insiden respon IR
yang andal dan melakukan simulasi rutin. Yang kedua ada mitigasi finansial, mempertimbangkan asuransi siber. Yang ketiga ada proaktif, melakukan threat hunting dan memastikan kepatuhan ketat terhadap UU PDP, evaluasi dan kelemahan sistem BPJS itu belum sesuai standar ISO 27001, kelemahan dalam deteksi internal dan baru bereaksi setelah kebocoran terungkap publik. Penyebab umumnya sistem usang dana keamanan minim dan kurangnya tenaga ahli. Selanjutnya ada langkah-langkah perbaikan. Yang pertama ada sahkan RUU perlindungan data pribadi. Yang kedua ada terapkan kebijakan data governance dan SOP pengolahan data. Yang ketiga pastikan kepatuhan terhadap standar keamanan nasional dan internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.